Pernah Bersabda, segmen khusus di YouTube channel Pernah Lihat hanya berupa audio, video hanya pemanis visual semata. Segmen ini dikhususkan untuk mengeluarkan unek-unek dari Pernah Lihat akan banyak hal. Pernah Lihat sendiri awalnya tidak ingin melakukan ini, tapi entah mengapa ada sesuatu yang kurang bagi kami. Jadi kami berpikir YouTube sepertinya menjadi platform yang cocok untuk melakukan ini semua. Di YouTube sendiri Pernah Lihat sudah mengalami banyak hal, tapi pada akhirnya terima kasih banyak beberapa pihak yang mensupport kami semua, karena kami belajar dari semua kesalahan yang ada, tapi kami tetap ingin melakukan yang terbaik. Kami ingin menolong orang-orang yang kesulitan mencari hiburan yang mereka cari. Kami bangga, turut bahagia ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih pada kami. Sejujurnya kami juga tidak memperoleh keuntungan apapun selain jumlah views, jumlah subscriber. Pernah Lihat sendiri sekarang hanya diurus oleh satu orang yang tidak perlu disebutkan namanya siapa. Saya sebagai admin hanya ingin menjaga privasi, tidak ingin memperlihatkan identitas asli, karena dengan memperlihatkan siapa admin, takutnya masyarakat akan lebih berfokus pada pribadi admin dibanding apa yang selama ini Pernah Lihat lakukan untuk mengatasi keresahan-keresahan masyarakat dalam mencari hiburan. Pernah Lihat sendiri hanya khusus untuk mempublish video-video yang sebelumnya belum pernah ada di internet. Video-video ini adalah rekaman televisi dan konten-konten yang ada di internet seperti konten podcast atau vlog dan sebagainya. Dan ada juga yang mungkin pernah ada di internet tapi sudah dihapus. Kami pernah mendapatkan keuntungan dari Saweria, tapi jumlahnya tidak seberapa, tidak sampai 500.000, tidak sampai lebih dari itu. Kami sejujurnya sangat berterima kasih ketika ada yang mau memberi pada kami, dan kami juga tidak pernah mau memaksa. Saya juga sebagai admin tidak mau memaksa. Pernah Lihat itu tidak ada target harus berapa, tapi seandainya kalau ada yang sukarela mau memberi, silahkan. Pernah Lihat sendiri sejujurnya adalah bentuk saya dalam menolong orang, karena saya rasa di dalam kehidupan sehari-hari apa yang saya berikan pada orang lain, pada masyarakat, merasa tidak cukup, merasa selalu ada yang kurang. Saya ingin melakukan sesuatu yang unik yang tidak banyak orang lain lakukan. Alasan lainnya kenapa Pernah Lihat dikhususkan untuk mempublish video-video yang mungkin bersifat langka adalah untuk menghindari dan mencegah timbulnya loss media. Alasan kedua ini muncul tahun 2021, dipopulerkan oleh seseorang dari suatu komunitas. Oke, saya bedah satu persatu. Lost media adalah video-video yang tidak diarsipkan, lupa diarsipkan, atau sudah diarsipkan tapi timbul masalah, seperti arsipnya terbakar, arsipnya dicuri orang, arsipnya dihancurkan orang, dan sebagainya. Seseorang yang mempopulerkan istilah lost media di Indonesia ini kan pionir, tapi mempopulerkan adalah dari komunitas Lost Media Indonesia, atau sekarang sudah berganti nama menjadi Museum Internet Indonesia. Seseorang ini yang sampai mengubah nama komunitas ini entah siapa, tapi dia selalu mengaku seorang buzzer, orang yang cukup berisik di banyak komunitas karena cukup beragam, dari industri film kok sampai ke komik. Seseorang ini muncul di tahun 2021, masuk ke suatu komunitas tadi, Lost Media Indonesia, di mana komunitas itu sebenarnya bisa dibilang mati suri. Dia akhirnya sukarela menjadi admin di sana dengan melampirkan lamaran sebagai formalitas. Entah mengapa admin-admin lama komunitas tersebut akhirnya mengiyakan dan menjadikan orang ini sebagai admin dalam waktu yang cukup singkat. Saat dia datang, komunitas ini menjadi besar, menjadi cukup diperbincangkan, sampai akhirnya tergaunglah istilah lost media. Orang yang sudah menjadi admin baru ini, dia seringkali membawa istilah-istilah bahasa-bahasa Jaksel yang selalu diucapkan oleh Nozanda Arsena Rangkuti. Seperti campuran bahasa Indonesia dan Inggris, dia bawa juga ke komunitas.
Akhirnya beberapa orang lain excited, merasa cukup tertarik, dan akhirnya istilah lost media itu terus bergaung ke beberapa member-member lain di komunitas. Pada saat itu banyak sekali member-member yang aktif di komunitas itu. Tapi suatu hari admin baru ini, dia lumayan dominan di banyak pembahasan. Dia sering mengucilkan member-member lain yang ingin lebih dominan dari dia. Misalnya, dia pernah memiliki konflik dengan seorang member yang memiliki novel Jelangkung 3. Novel ini bisa dibilang bersifat lost media. Begitupun filmnya, yang sangat sulit dicari di internet, sangat sulit dicari versi digitalnya, DVD, PCD, apapun itu. Suatu ketika, member ini, dia yang punya novel Jelangkung 3, dia ingin mengubah apa yang ada di novel, bukan mengubah, menyalin isi novel tersebut menjadi dokumen dalam bentuk file digital, yang berarti output akhirnya adalah dengan format PDF. Member ini dia baru mengetik beberapa halaman, tapi admin baru ini di komunitas itu, dia kalau tidak salah dia bilang ingin berkontribusi melanjutkan isi ketikannya. Atau mungkin dia juga ingin membeli novel dari lapak online yang ternyata akhirnya tidak dia beli, padahal harganya murah sekali. Sampai akhirnya member ini muak, dan si admin baru ini dia tidak melakukan apapun. Dia cuma berjanji dia akan bisa melakukan seperti member yang tadi punya novel. Miris sekali. Lalu ada hal lainnya dengan member yang sama mengenai arsip suatu film yang cukup ramai di beberapa forum internet. Admin baru ini merasa tidak mau tersaingi. Dia merasa punya koneksi dengan kru film tersebut yang arsipnya dimiliki oleh si member tersebut. Tapi ternyata selama 3 tahun si admin baru ini mengakunya ini semua butuh waktu, tenang, lagi proses. Tapi apa ada hasilnya? Apa ada progresnya? Step by step progresnya, outputnya apa? Dia tidak pernah bisa menjelaskan itu. Di luar itu banyak sekali member yang ingin berkontribusi juga ke komunitas tersebut, tapi entah mengapa adminnya kurang mengapresiasi. Member lain pun sama, karena member lain tidak sedominan admin baru ini. Si admin baru ini juga senang memanfaatkan kinerja orang lain. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk komunitas ini. Jadi karena merasa tidak bisa melakukan apapun, dia hanya bisa berbicara dan berjanji. Miris sekali. Dia juga suka mengucilkan member-member yang lain. Selain yang bermasalah soal novel dan suatu film langka, dia tidak bisa menjadi support yang baik. Dia tidak bisa mengarahkan member-member yang mau berkontribusi itu. Hingga akhirnya hype komunitas tersebut menjadi surut, dan namanya pun sudah tidak bergaung lagi. Mereka dulu punya beragam thread di Discord yang cukup menarik, tapi entah mengapa banyak yang mereka pangkas dengan alasan yang gak terlalu penting, dihapus aja. Kenapa tidak mencoba memanfaatkan itu semua? Karena semuanya menarik. Dan sedihnya adalah mereka selalu mengklaim hasil kerja orang lain, bahkan di luar member komunitas tersebut. Misalnya, di luar member komunitas itu ada seseorang yang bernama A. Dia punya rekaman langka dari televisi, lalu mempublishnya ke YouTube. Di sisi lain, komunitas ini sedang mencari rekaman tersebut. Ketika si A mempublishnya itu ke YouTube, komunitas ini mengklaim ini sudah found. Ini akhirnya artinya rekaman yang mereka cari sudah ketemu. Mengapa mereka bangga dengan kinerja orang di luar member, bukan dari kontribusi member dalam komunitas itu sendiri? Seharusnya mereka malu. Seharusnya mereka tertantang melakukan yang lebih baik dari itu. Entah mengapa
target-target yang dimiliki oleh komunitas ini dirasa kurang terlalu penting karena hanya mengedepankan keinginan yang disetujui oleh admin. Komunitas di sana juga lebih dari satu, jadi bukan hanya si admin baru. Untuk sesama member dalam komunitas Lost Media Indonesia sendiri, antar member terasa kurang saling menghargai. Mereka seakan punya kepentingan masing-masing. Ketika ada yang support, orang yang disupport itu kayak, tahu gak sih, tipe-tipe cowok ganteng yang sering ada di TikTok, level kabupaten gitu, yang ketika dipuji, ketika diapresiasi selalu tidak bilang makasih tapi mengalihkan ke topik yang lain, atau denial dengan bilang, ah biasa aja, oh itu, oh iya. Itu bukan jawaban yang baik. Disitulah kurangnya saling menghargai antar member. Lalu dalam suatu diskusi, orangnya bersifat menggali atau setidaknya ada rasa penasaran dari diskusi yang dilontarkan. Misal ada pembicaraan mengenai video rekaman A. Oke, boleh digali terus, tapi jangan berputar di situ-situ aja. Kalau satu sisi tidak ketemu jawabannya, coba lewat sisi yang lain dan lakukan itu terus menerus sampai akhirnya ketemu jawabannya. Tapi ternyata, contoh, sebuah video azan di suatu stasiun televisi ini dicari selama bertahun-tahun oleh komunitas ini, 3 tahun mungkin. Ketika ada celah untuk mendapatkan petunjuk seperti mencoba mendatangi stasiun televisi yang bersangkutan itu, tapi ternyata tidak ada yang menghampiri ke lokasinya. Sungguh disayangkan, padahal berusaha dulu lebih baik dibanding pesimis di awal, tapi akhirnya tidak melakukan apapun. Ya, balik lagi, tidak disupport, tidak direspek, tidak diapresiasi. Lalu dalam suatu diskusi tidak ada moderator atau tidak ada keamanan yang pintar mengarahkan diskusinya menjadi solutif. Sayang sekali. Lalu dulu ada inisiasi dari salah satu admin komunitas tersebut selain si admin baru tadi yang ingin membuat database mengenai apa saja konten yang bersifat lost media. Tapi entah mengapa tabel tersebut dalam berbentuk Excel yang berisi database tadi entah kemana, seakan hilang begitu saja, seakan tidak terlihat, tidak dibahas kembali. Sayang sekali, padahal itu menjadi petunjuk mengenai apa saja yang pada akhirnya sudah found atau sudah ditemukan dan mana yang masih belum ketemu atau bersifat lost media. Sedih sekali soal si admin baru. Si admin baru ini sungguh mengecewakan karena dia ketika diusulkan oleh member lain untuk membantu, dia juga punya alasan. Saya juga punya kepentingan lain. Kepentingan saya bukan hanya ini aja. Apakah etis seorang admin berbicara seperti itu? Apakah pantas seorang admin mencontohkan hal itu kepada member yang lain, di mana dia di situ adalah seorang pemimpin, seorang chairman? Ucapan si admin baru ini menimbulkan kesan pengaruh pesimistis pada member yang lain. Dengan begitu bisa disimpulkan dengan seringnya dia mengucilkan banyak member lain, dia seperti melakukan power abuse dengan status yang dimilikinya. Karena itulah komunitas ini perasaannya tidak ada perkembangan selama 3 tahun, momentumnya dia hilang, dan ironisnya lagi adalah hal ini menimbulkan perpecahan kubu dan menimbulkan munculnya komunitas baru yang menjadi saingan untuk mereka. Disitulah muncul inisiatif dari seseorang yang membuat komunitas Museum Penyiaran Indonesia atau MPI dan juga Museum Iklan Indonesia atau disingkat Mikindo. Motif admin ini yang membuat komunitas MPI dan Mikindo ini, dia punya rasa sakit hati terhadap admin baru tadi. Admin baru di Lost Media Indonesia atau sekarang dikenal dengan MINI atau Museum Internet Indonesia. Dia sakit hati, dia dikucilkan, dia diremehkan, sampai akhirnya dia ingin membuktikan kalau dia bisa membangun 2 komunitas sekaligus dan berharap bisa lebih sukses dari komunitas yang sebelumnya mengucilkan dia.
Tapi sayangnya dari sejak tahun 2021, dua komunitas ini berdiri, lagi-lagi penyakitnya kurang lebih sama, bahkan lebih parah. Admin MPI dan Mikindo ini, atau untuk lebih mudahnya saya panggil dia si C. Si C ini dia sering kali melakukan amati tiru dan modifikasi terhadap sesuatu yang dia ketahui. Dua komunitas ini dibuat sepersis mungkin seperti komunitas sebelumnya mengecilkan dia. Dua komunitas ini sebenarnya ada komunitas lain juga yang dibuat oleh si C. Entah mengapa si C ini membuat komunitas banyak sekali dengan member yang kurang lebih sama orangnya. Tapi dia selalu bilang ini supaya lebih terorganisir, supaya bla 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 bla. Tapi ternyata yang dia urus hanya dua komunitas. Sisanya jadi anak tiri. Sisanya tidak diurus. Tapi yang saya akan saya akan fokus bahas di sini adalah dua komunitas tadi. Komunitas ini juga memiliki banyak trait yang kurang termanfaatkan. Banyak sekali traitnya. Tapi mengapa hanya seakan spam, share video-video yang sudah ada tanpa dibahas? Padahal di beberapa nama threadnya ditulis diskusi. Kenapa tidak ada diskusi? Dan kenapa tadi saya bilang penyakitnya sama dengan komunitas yang si Mini tadi yang diurus admin baru, di mana antar member tidak saling support. Sedih sekali. Admin dan member lainnya seakan jalan sendiri-sendiri. Katanya museum, katanya komunitas. Kenapa jalannya individu? Dan lebih parahnya adalah si C ini, dia punya public speaking yang buruk sekali. Dia tidak bisa menyusun kalimat yang bisa dimengerti oleh orang lain. Si C ini sering bertele-tele dalam menjelaskan sesuatu. Dan si C ini sering ngeles. Dia selalu mencari alasan kalau dia tidak melakukan itu, tapi sebenarnya dia melakukan itu. Lalu si C ini tidak bisa bekerja banyak untuk komunitasnya sendiri. Jadi dia sering kali memanfaatkan orang lain, baik itu sesama member dalam komunitas ataupun di luar komunitas. Coba perhatikan. Si C ini selalu bergantung pada pengarsip lain yang menjual rekaman-rekaman langka dengan harga yang mahal sekali. Bisa dibilang si pengarsip ini terkesan melakukan scam, dan si C ini tidak menyadari itu. Karena pengarsip-pengarsip ini ketika mereka menjual rekaman langka yang mereka punya, itu tidak ada standarnya, tidak ada undang-undangnya. Mereka membuat harga sendiri, dan yang orang lain bayar satu dari nilai kelangkaan rekamannya, yang kedua dari perawatan fisiknya, lalu yang ketiga adalah waktu mereka dalam melakukan convert. Sayang sekali. Padahal kenapa tidak dimulai dengan modal kecil dulu? Si C ini selalu ingin lebih unggul dari pengarsip-pengarsip tadi yang menjual rekaman yang mereka punya. Lalu menyedihkannya adalah si C ini melakukan crowdfunding sebagai ganti rugi untuk membeli rekaman tersebut. Disinyalir si C ini tinggal di wilayah yang cukup dekat dengan pasar loak, di mana fisik-fisik rekaman langka itu ada. Kenapa dia tidak mencoba inisiatif dulu membeli rekaman fisiknya, lalu melakukan convert dengan membeli perangkat-perangkat di toko-toko tertentu yang menjualnya? Modalnya tidak terlalu mahal sebenarnya untuk saat ini. Tapi mengapa si C ini tidak berani menginisiasi itu? Si C ini, mohon maaf, mengumbar privasi. tapi si C ini sering jalan-jalan ke mall, sering jalan-jalan, jajan makanan-makanan yang mewah. Tapi kenapa dia tidak berani modal untuk komunitasnya sendiri? Wajar kalau di komunitas itu tidak ada yang mau berani berkontribusi lebih karena kepercayaan terhadap adminnya itu sendiri. Dan tingkat keamanannya juga tidak jelas. Tidak ada polisi komunitas di sana. Jadi takutnya si C ini atau ya ada pihak lain di luar si C yang dipercaya oleh si C diberikan uang lalu dibawa pergi. Itulah diperlukannya keamanan yang baik. Caranya bagaimana? Cari sendiri. Lalu anehnya komunitas yang dibangun oleh si C ini memiliki perbedaan status yang sebenarnya tidak terlalu penting.
Jadi kalau ada yang masuk ke Discord komunitas tersebut, seringkali diberikan pangkat untuk orang-orang tertentu yang alasannya pun hanya si C yang tahu, si C yang mau. Apakah member yang lain setuju? Belum tentu. Semua bergantung kepada si C yang punya jalan sendiri. Dan kesalahan lain si C ini adalah dia sulit menerima kritik dan saran dari member lain. Sulit sekali. Dia mungkin bilang iya, tapi apakah dia lakukan? Tidak. Saya berani jamin 5% dia akan melakukan itu. Dia akan mengiyakan, melakukan kritik dan saran yang dikasih oleh member lain ataupun di luar member lain. Lalu si C ini juga dia selalu melakukan hate speech pada orang lain. Dia pernah bilang anak TikTok cuma joget-joget doang. Kenapa TikTok tidak dimanfaatkan oleh si C untuk membangun dua komunitas tadi menjadi lebih baik dan membangun ekosistem yang baik di TikTok? Sangat sayang sekali. Seharusnya dia bisa berinovasi di sana. Di dua komunitas tadi seringkali ada diskusi rutin selama 3 tahun berturut-turut, tapi ternyata kurang berguna. Topiknya menarik, tapi tidak berguna karena kebanyakan member yang muncul hadir di diskusi tersebut, dia tidak bisa berkontribusi apapun selain diam. Diam, dan diam. Lalu tidak ada moderator yang mengarahkan diskusi tersebut menjadi lebih terarah. Sayang sekali. Seandainya diskusi itu bisa berjalan dengan baik, maka siapa tahu bisa timbul solusi terhadap permasalahan dalam bahasan yang ada di sana. PR yang besar untuk si C yang saya tidak akan sebutkan namanya. Oh iya, ada satu lagi. Komunitas MPI dan Mikindo ini punya channel YouTube. Ini masalahnya karena mereka selalu melakukan re-upload video dari channel yang lain. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang opportunity. Dan entah mengapa gak ada orang lain yang mau protes kepada si C ini yang seharusnya bertanggung jawab. Dan lagi-lagi kalau si C ini dikritik baik, tanggung jawabnya sebagai admin dan dua komunitas tadi seperti apa, dia selalu mencari alasan lain dan disitulah saya muak, disitulah akhirnya saya bikin episode ini. Saya membuat suatu post di community channel ini mengenai permasalahan komunitas-komunitas ini. Tapi entah mengapa si C ini sebagai admin YouTube channel MPI seakan dia tidak bersalah. Padahal dia juga ada di bagian kesalahan-kesalahan tadi, bahkan bisa dibilang boroknya besar sekali. Tidak hanya komunitas-komunitas yang saya sebutkan tadi sebenarnya yang saya analisa. Dan saya juga tidak menganalisa sendirian. Saya juga punya informan-informan lain yang nanti akan saya sebutkan di akhir durasi. Saya akan sebutkan tim apa yang menjadi informan saya. Saya juga menganalisa komunitas dikala Anda menonton televisi yang awalnya bersifat individu lalu akhirnya menjadi komunitas. Dan mereka punya tim yang sangat baik. Dalam etos kerjanya, dalam mengarsipkannya, mereka sangat selektif dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka juga diskusi dengan orang lain yang mengerti, jadi mereka akhirnya tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya tahu siapa saja member di sana, saya tahu track recordnya seperti apa, tapi di luar itu tidak berpengaruh kepada komunitas dikala Anda menonton televisi atau disingkat dengan DAMT itu. Sangat tidak berpengaruh sebenarnya.
Justru karena selektif mereka, filter mereka yang mereka punya justru menjadi alasan kenapa DHMT ini bagus. Kalau ada yang suka melihat-lihat apa yang mereka posting di Facebook ataupun di Telegram ataupun di platform lain, mungkin sampai postingannya sering dipakai oleh akun-akun lain, akun-akun receh, ya memang lebih bagus kalau mencegah, menghindari apa itu lost media dengan berkomunitas, saling support, saling kontribusi, saling bantu satu sama lain. Itu lebih ringan, lebih mudah untuk akhirnya internet memiliki semua source yang kuat supaya generasi berikutnya juga tidak bodoh, tidak awam, dan lebih pintar dibanding apa yang kita semua lihat sekarang. Dan saya juga mengapresiasi untuk individu-individu yang suka mengarsipkan rekaman-rekaman langka juga, dan beberapa diantaranya mempublish itu ke YouTube, ada yang ke Bilibili, Dailymotion, dan sebagainya. Saya tahu siapa itu pemilik channel YouTube Sanggar Cerita. Saya tahu pemilik channel Widi AJR. Saya tahu pemilik channel Noval Alwini. Saya tahu pemilik channel Keanu Ariel. Saya tahu pemilik channel YouTube Akame Hiragi. Saya tahu pemilik channel YouTube Seroling 7. Saya tahu semuanya karena lagi-lagi saya punya banyak informan juga yang mau membantu saya. Pengarsip-pengarsip ini seperti punya role masing-masing. Mereka punya hobi masing-masing dan mereka juga punya fokus masing-masing. Dan saya salut sama satu channel pengarsip individu ini, yaitu Widi AJR, karena channelnya ini udah berkali-kali hilang. Padahal dia sudah upload ribuan video yang pada akhirnya sering dicuri orang, sering di-re-upload orang. Kalau dicuri itu gimana maksudnya ya? Tapi mungkin yang parah ketika itu di-re-upload tanpa memberikan kredit, tanpa izin. Dan Widi Aji ini juga tidak mengambil keuntungan sepeser pun selain jumlah views dan jumlah subscriber. Itulah kenapa saya salut. Dan juga isi rekaman videonya sangat langka sekali, beyond level. Dia selalu punya hal-hal kecil yang tidak dimiliki oleh pengarsip lain. Kalian bisa cek sekarang di YouTube, itu ada 2 channel milik Widi Aji yang masih bertahan. Ada Widi Aji R sama Widi Aji Nostalgia. Silakan cari, siapa tahu ada video yang kalian pengen tahu, pengen lihat dari sejak dulu. Di luar itu juga ada akun-akun mungkin bisa dibilang spam ya, yang mereka self-claim sebagai pengarsip. Saya dulu pernah take down 6 channel yang punya sifat ini. Tapi ya, channel saya hilang, akun-akun spam itu akhirnya muncul lagi yang baru, dan memang tidak akan pernah bisa hilang. Dan pemilik akun spam ini
orangnya sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi mereka membuat banyak sekali akun. Saya tahu ciri-cirinya seperti apa. Saya tidak akan menyebutkan nama-nama akun spam ini apa saja, karena ketika saya bilang sekarang, mungkin setelah mereka mendengarkan episode ini, mereka akan mengganti nama-nama channelnya. Akun spam itu pinter-pinternya aja si pengarsip original itu mencegah mereka supaya mereka tidak berbuat ulah, supaya si akun-akun spam ini tidak berbuat ulah. Pikirin aja sendiri. Tapi yang pasti akun spam ini tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Ya, jadi itulah isi episode ini. Episode ini dikhususkan untuk, sebenarnya saya cukup resah dengan dua orang yang saya pendam. Saya hanya bisa diam mengamati orang-orang yang juga sama resahnya, karena saya juga pada awalnya tidak mau melakukan apapun, sampai akhirnya muncullah episode ini. Mungkin ada beberapa pendengar yang sudah tahu dua orang siapa yang saya maksud. Si admin baru dan si C. Saya mendengar si admin baru itu dia sedang mencari admin lain yang bisa menggantikan posisi si admin baru ini di komunitasnya. Entah apa alasannya, tapi saya rasa si admin baru tadi selayaknya dari awal tidak perlu ada di sana. Karena apa kerja dia selain berisik? Mohon maaf, tapi lebih baik saya ngomong di sini. Siapa tahu ada pendengar di sini yang mau menggantikan si admin baru. Silahkan datangi komunitasnya yang hanya berada di dunia maya. Begitupun dua komunitas yang saya sebutkan tadi setelahnya. Mengapa saya terus membicarakan komunitas milik si admin baru dan komunitas milik si C? Karena dua komunitas ini besar sekali hype-nya dan besar juga masalahnya. Tapi karena banyak minusnya, pada akhirnya akan ada muncul komunitas lain yang jauh lebih baik dari mereka, sehingga mereka dua orang penanggung jawab yang saya sebutkan terus menerus akan hilang, dan orang jadi tidak peduli padanya. Ya, terima kasih yang sudah mau mendengarkan episode ini sampai terakhir. Dan tadi saya sudah janji kalau di akhir durasi saya akan bilang siapa informan yang sudah membantu kami dalam mendapatkan informasi, yang membantu saya dalam mendapatkan informasi. Mungkin ada yang pernah menonton video-video yang diupload oleh channel Akame Hiragi, nama channel YouTube-nya. Dia pernah mencantumkan nama pemuda Panca Indra. Nah, itulah nama timnya.
Sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan episode ini. Mohon maaf kalau sekiranya banyak orang-orang yang mungkin belum tahu dan merasa tidak penting mendengarkan episode ini. Tapi jujur, saya hanya ingin melampiaskan keresahan saya sebagai admin pernah lihat. Sampai jumpa di episode lainnya.